Radio 107,5 nyalain hati lo. Cahaya suara cerita muda. Radio Sensasi Pemi FM. Sekali denger langsung nempel di kepala. Radio Sensasi Pemi FM. Cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai, halo sobat muda. Balik lagi bareng aku nih, Intan Maharani, yang tentunya bakal nemenin kamu selama 5-10 menit ke depan di segmen cerita dari kelas. Gimana nih kabarnya sobat muda? Gak kerasa ya udah masuk hari ketiga puasa Ramadan aja nih. Masih semangat dong ya puasanya. Sore-sore gini pasti udah mulai kebayang dan nyium aroma kolak sama gorengan sih ya. Atau mungkin teman-teman yang lagi di jalan ngabuburit sambil nunggu pedagang es campur langganannya Bukalapak. Atau mungkin yang di rumah duduk santai aja depan teras sambil nungguin azan maghrib. Nah, cocok banget nih, aku bakal nemenin ngabuburit kalian sambil cerita santai tentunya di segmen cerita dari kelas. Tapi sebelumnya aku punya pantun dulu nih buat kalian semua. Kalau aku pantun jangan lupa bilang cakep ya teman-teman. Jalan-jalan ke pasar lama, lihat takjil warna-warni. Tetap semangat puasa ya sobat muda, karena sore ini bareng aku pasti makin seru lagi. Wah, oke teman-teman, seperti biasa jadi aku bakal mereview ataupun cerita sedikit tentang pembelajaran di kelas produksi siaran radio minggu lalu. Walaupun minggu kemarin itu kita belajar secara online ya teman-teman, tapi pembelajaran tetap berjalan lancar dan juga interaktif nih. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita di-challenge dan dilatih untuk opening siaran radio. Wah, itu sebenarnya seru banget ya, melatih kita untuk terbiasa menjadi penyiar nih teman-teman. Nah, di kelas perkuliahan kemarin teman-teman, banyak banget materi yang kita pelajarin seputar dunia penyiaran, khususnya radio nih. Ngomong-ngomong soal radio ya, siapa sih yang gak tahu media satu ini? Radio tuh udah jadi bagian dari keseharian kita banget kan gitu kan. Apalagi mata kuliah kita produksi siaran radio. Tapi kamu tahu gak sih ternyata radio itu mempunyai sejarah yang panjang loh. Jadi awalnya radio itu muncul dari penemuan di bidang fisika pada abad ke-19 Masehi oleh Michael Faraday. Beliau adalah penemu teori tentang induksi elektromagnet dan formasi rumus-rumus fisika mengenai induksi listrik dan magnet nih teman-teman. Kemudian dilanjut oleh James Clerk Maxwell yang nemuin gelombang elektromagnetik. Ini nih dasar dari sinyal radio yang kita pakai sekarang. Gak cuma itu, ada juga Heinrich Hertz yang berhasil membuktikan teori itu dan bikin alat pemancar sinyal nih. Dan ternyata radio itu adalah terobosan inovasi dari waktu ke waktu yang disempurnakan oleh berbagai macam ilmuwan, sehingga terbentuklah radio yang kita dengar sekarang. Nah terus, jadi sebenarnya radio itu apa sih? Jadi gampangnya, radio itu adalah teknologi yang mengirim sinyal lewat gelombang elektromagnetik yang bikin suara penyiar nih kayak aku sekarang nih bisa sampai ke kamu dimanapun kamu berada. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya radio itu tidak hanya berbentuk siaran aja. Awal mula radio tercipta dimulai dari radio komunikasi terlebih dahulu, seperti contoh sederhananya adalah HT. Kemudian terus berkembang jadi alat penyiaran seperti sekarang ini. Jadi pemahaman radio itu luas banget ya teman-teman. Tidak hanya radio siaran tapi radio sebagai alat komunikasi.
Nah, setelah kita tahu dan membahas tentang sejarah radio dan radio itu apa, kita juga kemarin belajar mengenai bedanya siaran dan juga penyiaran radio. Kalau dilihat dari segi katanya sih hampir mirip ya teman-teman, tapi ternyata beda loh. Jadi siaran itu intinya adalah isi dari media ataupun konten, misalnya lagu, berita, ataupun obrolan yang kamu dengar sekarang ini nih. Kalau penyiaran radio merupakan padanan dari kata radio broadcasting nih teman-teman, yang berarti kegiatan menyebar luaskan siaran lewat gelombang radio atau spektrum frekuensi radio, entah itu dari darat, laut, atau di antariksa. Yang terpenting sinyalnya itu bisa diterima secara serentak oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran atau melalui perangkat radio. Jadi contohnya itu, pas kamu dengerin 107,5 FM, bisa aja orang di kota lain itu juga lagi dengerin hal yang sama di waktu yang sama. Dan pasti isinya itu sama, tidak ada delay ataupun pengulangan. Kalau isinya itu beda, maka itu bukan media penyiaran, tetapi media sosial. Nah, gimana? Keren kan teman-teman? Terus juga kita membahas mengenai karakteristik komunikasi massa. Kenapa? Karena radio itu termasuk ke dalam media massa. Jadi sifat komunikasinya itu satu arah, dari penyiar ke pendengar. Kemudian komunikatornya melembaga, pesannya juga bersifat umum dan penerimaannya banyak dan beragam, serta disampaikan secara serentak tuh teman-teman. Kemudian apa karakteristik dari media massa pada radio? Yang pertama itu ada publisitas. Publisitas itu disebarkan kepada publik. Kemudian yang kedua ada universalitas, yaitu pesannya tuh bersifat umum teman-teman. Yang ketiga itu ada periodilitas atau periodenya itu tetap atau berkala. Misalkan satu radio bersiaran selama 24 jam setiap harinya, atau mungkin paling sedikit itu 17 jam setiap hari, nonstop tidak berhenti kecuali memang ada hal yang urgent. Nah, itu yang dinamakan periodilitas teman-teman. Kemudian yang keempat ada yang namanya kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus-menerus sesuai periode mengudara. Dan yang kelima ada aktualitas, yaitu kecepatan penyampaian informasi kepada publik berisi hal-hal informasi ataupun tips-tips terbaru. Makanya kenapa media itu tetap relevan hingga saat ini, karena informatif, fleksibel, dan juga mudah diakses. Selanjutnya kita juga membahas tentang jenis-jenis frekuensi radio. Mungkin sebelum pembelajaran ini teman-teman atau saya sendiri pun belum tahu ya, ternyata frekuensi radio itu tidak hanya FM loh teman-teman, ternyata ada 3 nih. Yang pertama itu ada SW yaitu short wave, yang kedua ada AM yaitu amplitude modulation, dan yang ketiga ada FM, frequency modulation. Nah, SW atau shortwave ini jangkauannya luas banget teman-teman. Dia itu digunakan pada tahun 1950 sampai 1980. Dan yang kedua itu ada AM yaitu amplitude modulation. Dia juga dari tahun 1980 sampai 2000-an nih. Dan yang ketiga itu ada FM, frequency modulation, dari tahun 2000-an sampai saat ini. Nah, frekuensi inilah yang sering kita dengar dan kita gunakan nih teman-teman. Nah, itu tadi jenis-jenis frekuensi radio. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang regulasi penyiaran di Indonesia nih. Regulasi penyiaran di Indonesia itu diatur lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Terus juga ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation, dan Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor 13 Tahun 2010. Jadi gak bisa sembarangan siaran ya, semuanya itu harus sesuai aturan teman-teman.
Wah, gak kerasa ya teman-teman, waktu berjalan begitu cepat. Kalau gitu, aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Tetap semangat puasanya dan tetap semangat menjalani hari. Jangan lupa ngabuburitnya sambil dengerin 107,5 FM Radian Radio, Cahaya Suara Cerita Muda. Sampai ketemu lagi di segmen cerita dari kelas berikutnya. Dan tentunya salam hangat dari aku. Bye-bye.